Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Jadi doa akan Ibu pimpin. Silakan kalian menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu untuk kehadiran. Ya Ibu. Novi, hadir Bu. Mutia, Hadir. Saleha, Hadir. Nah, jadi indikator pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami pengertian ilmu biologi, siswa dapat mengidentifikasi tingkat organisasi kehidupan, serta dapat menjelaskan permasalahan kehidupan masa kini yang berkaitan dengan biologi dalam berbagai bidang dan tingkat organisasi kehidupan. Di mana kegiatan pembelajaran hari ini kita menggunakan pendekatan saintifik dengan metode dan model pembelajaran discovery learning yang nantinya dalam kegiatan menjawab lembar kerja kita lakukan secara berkelompok. Nah, pertama-tama, apa sih pengertian biologi? Nah, jadi biologi itu adalah ilmu hayat yang merupakan dari bagian pengetahuan alam atau disebut juga sains. Nah, biologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup, kemudian logos yang artinya ilmu. Jadi, secara harfiah, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, kemudian untuk pertama-tama Ibu tanya dulu, ada yang tahu bayi tabung? Tahu. Nah, bayi tabung itu contoh permasalahan biologi di bidang kesehatan. Objek yang menjadi kajian biologi sangat banyak dari berbagai tingkat organisasi kehidupan yang meliputi tingkat molekul. Kajian biologi pada tingkat molekul meliputi berbagai jenis biomolekul yang menyusun tubuh makhluk hidup, seperti protein hingga asam nukleat. Pada tingkat ini dipelajari bagaimana molekul-molekul tersebut dibuat dan apa fungsinya dalam menunjang kehidupan suatu organisme. Kajian biologi di atas molekul terdapat sel. Pengkajian tentang sel hingga saat ini telah mencapai kemajuan yang sangat pesat. Objek dan persoalan biologi pada tingkat sel dipelajari dalam cabang ilmu sitologi atau biologi sel. Berikutnya, sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama membentuk sebuah jaringan. Cabang biologi yang mempelajari jaringan disebut histologi. Selanjutnya, kamu pasti sudah tidak asing dengan jantung, paru-paru, ataupun lambung. Ya, itu adalah organ-organ tubuh. Kajian biologi pada tingkat organ meliputi asal-usul perkembangan organ beserta fungsinya hingga kelainan yang terjadi pada organ. Cabang biologi yang mempelajari organ disebut organologi. Organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang saling terkait disebut sistem organ. Misalnya, pada saat kalian makan, maka akan melibatkan beberapa organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, hingga usus. Organ-organ tersebut bekerja sama menghasilkan sari-sari makanan untuk diserap tubuh. Nah, organ-organ yang bertugas mencerna makanan merupakan contoh sistem organ yang disebut sistem pencernaan. Organisasi kehidupan selanjutnya adalah tingkat individu atau organisme. Individu dapat berupa organisme uniseluler maupun multiseluler. Beberapa organisme uniseluler misalnya bakteri dan protozoa. Sedangkan manusia, tumbuhan, kucing, sampai monyet merupakan contoh organisme multiseluler. Kumpulan beberapa individu suatu spesies yang hidup di suatu tempat dan waktu tertentu disebut sebagai populasi. Objek kajian biologi pada tingkat populasi meliputi perkembangan populasi seperti mortalitas, natalitas, dan migrasi.
Jika pada suatu tempat terdapat beberapa individu sejenis disebut populasi, biasanya juga ditemukan kelompok-kelompok individu sejenis yang lain. Maka, kumpulan populasi yang menempati area yang sama dan saling berhubungan disebut sebagai komunitas. Suatu organisasi kehidupan selalu menunjukkan saling keterkaitan, ketergantungan, dan hubungan timbal balik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Bentuk organisasi kehidupan ini disebut sebagai organisasi tingkat ekosistem. Dan yang terakhir, organisasi kehidupan tingkat bioma, yaitu kumpulan ekosistem yang ada di dunia. Bioma meliputi suatu daerah yang luas dan memiliki flora dan fauna yang khas. Misalnya, gurun pasir. Oke, itu dia pembahasan kita kali Menonton video tadi, mari kita coba sebutkan tingkat organisasi kehidupan dari yang paling rendah sampai ke tinggi. Ini ada gambar berupa molekul, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Nah, selanjutnya ada yang disebut cabang ilmu dalam biologi. Nah, cabang ilmu biologi itu ada banyak sekali. Di sini Ibu akan menyebutkan saja contohnya morfologi, anatomi, fisiologi, histologi, sitologi, genetika, embriologi, teratologi, patologi, endokrinologi, ekologi, taksonomi, zoologi, botani, mikrobiologi, entomologi, ornitologi, mikologi, bakteriologi, dan virologi. Apa aja sih contoh dari bidang ilmu biologi tersebut? Kemudian permasalahannya apa saja? Jadi contohnya ada beberapa tumbuhan liar menjadi gulma dan merugikan petani. Tadi dari yang Ibu sebutkan, cabang biologinya untuk permasalahan ini adalah botani. Kemudian untuk profesi ahlinya ada petani dan penyuluh pertanian. Kemudian contoh lain, misalnya ada wabah ulat bulu dan serangga tomcat menyerang manusia. Nah, itu cabang biologinya adalah zoologi dan entomologi. Untuk profesinya adalah kesehatan masyarakat, petani, dan pemerhati lingkungan. Selanjutnya, karena tadi sudah Ibu jelaskan apa saja dari pembelajaran ruang lingkup biologi, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Jadi berkelompok ya anak-anak. Jadi ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Nah, karena sudah selesai semua mengerjakan lembar kerjanya? Baik, mungkin untuk kelompok 1 dulu Ibu minta mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugasnya. Ibu persilahkan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban dari ruang lingkup biologi. Jadi yang pertama, biologi dilihat dari asal katanya berasal dari kata bios dan logos. Bios artinya kehidupan dan logos artinya pengetahuan. Sehingga biologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Yang kedua, sel seperti degenerasi sel tumor atau kanker, sel mutan, autoimun, kerusakan sel, dan lain-lain. B. Jaringan seperti penyakit pada otot, degenerasi saraf atau sindrom Parkinson, penyakit pada tulang rawan dan persendian, dan lain-lain. C. Organ seperti penyakit pada organ hati, dan lain-lain. D.
D. Sistem organ seperti penyakit stroke, serangan jantung, dan lain-lain. Baik, karena kita sudah menjelaskan, kemudian teman-temannya sudah presentasi dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dari kalian ada yang belum paham tentang materi hari ini? Bu. Iya, silakan. Misalnya nih ada untuk apa ya, wabah, misalnya wabah flu burung. Itu yang profesinya tuh yang menangani itu namanya apa? Oh iya. Untuk misalnya ada wabah flu burung, itu nanti ada profesinya, contohnya dokter umum dapat menangani, kemudian peternak dapat menangani, terus ada juga ahli lingkungan yang bekerja di bidangnya. Nah, untuk cabang biologinya itu disebut patologi, biologi, dan ekologi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari kalian. Ibu akhiri. Nah, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa anak-anak pelajari dulu materi tentang virus yang di bukunya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.